Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ibu bisa melihat teman-teman semua, senang bisa melihat teman-teman semua, walaupun hanya lewat dunia online ya, tapi kita sudah bisa saling diskusi di sana. Terima kasih sudah berpartisipasi hari ini. Nah, hari ini Ibu akan ulas sedikit materi kita tadi, yaitu tentang teori kognitif, di mana ada 3 teori besar yang bisa kita bahas dalam teori kognitif ini, yaitu teorinya Piaget, Howard Gardner, dan Vygotsky. Nah, coba kita lihat satu persatu. Nah, secara umum, kognitif itu terjadi pada aspek mental dan intelektual. Nah, dia dipengaruhi oleh internal individu dan lingkungan. Jadi, kalau ada permasalahan dengan kognitif anak, belum tentu itu hanya faktor dari dalam diri anak. Bisa jadi itu dari faktor lingkungan, kurangnya stimulasi untuk anak. Karena anak adalah fase tumbuh dan berkembang dan butuh bantuan orang dewasa, salah satunya dalam bentuk stimulasi pendidikan. Nah, sekarang kita lihat teori pertama, yaitu teori Piaget. Kata Piaget, manusia secara umum akan mengalami tahapan kognitif yang sama, yang dimulai dengan sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Kapan itu terjadi? Nah, sensori motorik terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun. Praoperasional terjadi usia 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal usia 11 sampai 15 tahun. Nah, apa yang terjadi pada fase sensori motorik? Di sini anak lebih dominan menggunakan panca inderanya. Untuk apa? Untuk mengirim sinyal-sinyal, rangsangan-rangsangan ke memori anak sehingga mulailah terstimulasi kognitif si anak ya. Nah, ada beberapa gerak refleks yang muncul ya pada anak usia 0-2 tahun. Ada refleks sederhana, itu adalah refleks yang terjadi secara spontan. Nah, itu pada usia 0 sampai 1 tahun, 1 bulan. Terus kebiasaan-kebiasaan pertama dan reaksi sekuler primer, reaksi sekuler sekunder. Terus koordinasi reaksi sekuler sekunder, terus nanti sirkulasi tersier, ada keingintahuan dan pencarian, terus baru internalisasi skema, baru anak akan menyimpan segala sesuatu. Jadi dia bereksplorasi dulu dengan secara refleks dulu, baru nanti dia coba memberikan respon-respon, baru nanti akan tertanam sebuah konsep di dalam memori si anak. Yang kedua adalah tahap praoperasional. Apa yang terjadi pada tahap praoperasional? Tahap ini ada yang disebut dengan tahap simbolis dan ada tahap intuitif. Kalau tahap simbolis ini terjadi pada usia 2 sampai 4 tahun, di mana anak belajar melalui simbol-simbol. Kalau intuitif itu melalui perasaan dia sendiri. Ya, merasa benar sendiri, merasa apa yang mereka lakukan itulah konsep yang akan mereka simpan ya. Makanya anak-anak pada usia praoperasional ini butuh bimbingan. Nah, ini bentuk percobaan mereka. Mereka tidak bisa menganalisis. Ya, mereka hanya sesuai dengan apa yang mereka lihat, itulah yang mereka simpan. Contoh, ketika ini dianggap sama, ini sama besar, berarti dia menganggap sama. Ketika yang sama tadi dipindah ke wadah yang lebih tinggi, maka dia akan merasa bahwa yang tinggi itu yang banyak. Nah, ini yang disebut dengan masa intuitif tadi ya. Juga seperti ini percobaannya ya. Jadi anak-anak merasa padahal jumlahnya sama-sama 5, cuman 4. Jaraknya aja yang dipindahin. Anak akan menganggap bahwa yang di atas ini lebih banyak dari yang di bawah. Kenapa? Mereka hanya menganggap dan menyimpan apa yang terlihat. Mereka belum mampu menganalisis. Ini yang terjadi pada anak operasional. Oke, seperti ini. Padahal ini sama, tetapi ketika satu kita majukan, ketika anak memandang bagian depan, maka dia akan menganggap A itu lebih panjang daripada B, ya. Nah, dalam perkembangan kognitif ada beberapa yang mesti kita perhatikan. Adanya kematangan, di mana mereka merupakan pengembangan dari
susunan saraf, ada kematangan, siap untuk dikembangkan, baru nanti pengalaman. Nah, ketika ada pengalaman juga akan dipengaruhi oleh transmisi sosial, pengaruh-pengaruh yang diperoleh anak dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya atau lingkungan sosialnya seperti pengasuhan yang dapat didapat anak. Terus ada ekuilibrasi, kemampuan mengatur dalam diri anak agar ia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, sistem yang mengatur ini disebut dengan skema dan adaptasi. Jadi, di sini yang berpengaruh itu adalah skema dan adaptasi. Skema itu adalah sesuatu yang disimpan anak di dalam memorinya. Adaptasi itu adalah bagaimana dia menyesuaikan apa yang dia simpan itu dengan apa yang ada di lingkungannya. Nah, ini dia skema. Ya, skema itu adalah contohnya pola-pola gerakan yang dimiliki sejak dia lahir. Itu ada skema yang sudah ada pada anak ya. Terus ketika lahir bayi membawa banyak skema. Skema tersebut akan saling bergabung dan tersusun sehingga menjadi skema yang lebih majemuk dan tinggi tingkatannya. Ya, pertama mungkin dia cuma menggigit, digigit-gigit apa yang ada di sekitarnya. Nanti ada yang punya rasa, ada yang tidak. Mulailah anak di situ melatih kemampuan kognitif. Nah, sehingga ketika ada yang enak, dia lama mencoba menggigit, yang enggak enak dia buang. Nah, itu sudah mulai terjadi perkembangan kognitif. Nah, sehingga nanti muncullah adaptasi tadi, di mana anak akan melakukan asimilasi dan akomodasi. Apa asimilasi? Kecenderungan anak mengubah lingkungan agar sesuai dengan dirinya. Mencoba berpikir, coba kalian perhatikan bayi-bayi itu, mungkin mereka berteriak untuk minta digendong, ya kan? Itu dia mencoba mengubah lingkungan agar sesuai dengan yang dia inginkan. Dan akomodasi, kecenderungan anak mengubah dirinya sesuai dengan lingkungan. Ketika saya menangis nggak digendong, tapi kalau saya senyum diambil. Berarti anak menggunakan senyum untuk dia bisa digendong oleh orang lain. Nah, ini yang disebut dengan akomodasi. Kecenderungan dia mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan itu sudah terjadi pada anak. Cuman sistem pada anak itu ya sensori motorik. Dia lihat, dia rasakan mana yang nyaman, itu yang akan diikuti. Ya, terus asimilasi dan akomodasi itu terjadi bersama-sama. Dan disitulah yang akan terjadi keseimbangan, di mana anak mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan mencoba menguasai lingkungannya dengan cara dia. Misalnya, ya tadi seperti menangis, dia menangis terus-menerus. Kenapa? Dengan senyum biasanya digendong, tapi kali ini orang udah senyum dia nggak gendong. Akhirnya dia pakai cara dia sendiri, menangis terus-menerus sampai dia digendong. Nah, itu bagian dari asimilasi dan akomodasi. Nah, sekarang teori yang kedua adalah Vygotsky, ya, di mana dia menekankan kognitif anak itu akan berkembang ketika ada interaksi aktif anak dengan lingkungannya. Dan anak juga menciptakan pengetahuan sendiri. Hasil dari mana? Interaksi tadi. Terus dalam diri anak itu ada ZPD, Zone Proximity Development. Dan zone ini akan berkembang dengan bagus ketika ada scaffolding. Nah, coba kita lihat apa itu zone perkembangan proksimal. Anak akan jauh lebih berkembang atau jika berinteraksi dengan orang lain. Anak tidak akan pernah mengembangkan pemikiran operasional formal tanpa bantuan orang lain. Nah, di sini yang disebut dengan scaffolding tadi, ya. Jadi anak akan berkembang melebihi kemampuan dia itu ketika dia sudah dibantu oleh orang yang ahli. Ini yang disebut dengan scaffolding. Ya, istilah seorang ahli, yakni suatu proses yang digunakan orang dewasa untuk menuntun anak-anaknya. Nah, orang dewasa inilah yang dianggap ahli tadi ya. Nah, terakhir ada teori Howard Gardner. Kata si Gardner, ternyata orang itu unik. Seseorang itu memiliki berbagai macam cara untuk merespon lingkungannya secara efektif. Inilah yang disebut dengan
kecerdasannya. Nah, si Howard Gardner membagi atau menemukan ada 9 kecerdasan dalam diri manusia. Ada kecerdasan linguistik, kecerdasan musik, visual spasial, interpersonal, intrapersonal, logika matematik, kinestetik, natural, dan spiritual. Nah, coba lihat. Kecerdasan verbal linguistik itu tentang apa? Menulis, berbicara, bagaimana seseorang pintar buat lelucon, bercerita, bisa bermain kata-kata, hobi membaca buku, bisa puisi. Nah, kalau Anda punya potensi seperti ini, berarti Anda ada potensi secara linguistik. Boleh diasah? Sangat harus boleh diasah. Terus kecerdasan musikal. Orang-orang yang suka pada pola-pola suara dan lain-lain, memainkan alat musik, mudah mengingat nyanyi gitu ya, senang bernyanyi, mudah mengikuti irama. Jadi ketika ada musik itu dengan mudah dia mudah menirukan. Nah, itu kecerdasan musikal. Terus ada kecerdasan visual spasial. Bagaimana dia bisa menggambarkan segala sesuatu yang ada di dalam khayalan pikirannya dalam bentuk gambar, lukisan, peta, atau bentuk lainnya yang tertuang secara visual. Nah, mereka itu biasanya lebih suka di seni rupa, ya, pintar dalam membuat peta, senang bermain teka-teki, mazi, dan mungkin mereka kadang-kadang sering melamun mencari inspirasi, terus suka mencoret-coret di buku atau kertas. Nah, Anda di mana? Apakah Anda masalah satu dari visual spasial? Dan itu boleh dikembangkan diasah. Visual spasial ini sangat bagus untuk guru PAUD. Kenapa? Anda akan diminta ahli dalam seni rupa. Jadi gambar Anda tidak boleh gambar asal-asalan. Terus ada kecerdasan logika matematik. Orang yang bisa berpikir abstrak, yang senang dengan komputer, angka-angka, berpikir ilmiah, suka bereksperimen, ini adalah orang-orang yang cerdas secara logika matematik. Terus suka juga mengerjakan teka-teki silang dan matematika atau IPA. Terus ada kecerdasan interpersonal, hubungan antar pribadi. Bagaimana dia bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Terus intrapersonal, bagaimana dia bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Terus belajar dari pengalaman orangnya. Terus dia itu bisa mengekspresikan perasaannya. Saya lagi senang, saya kesal, saya tidak suka gitu ya. Dia bisa mengungkapkannya. Apakah Anda semua bisa mengungkapkan? Kalau Anda belum bisa, maka belajarlah untuk mengungkapkan. Karena Anda harus melatih kecerdasan intrapersonal Anda semua. Terus kecerdasan kinestetik. Nah, biasanya atlet-atlet ya itu adalah orang-orang yang cerdas secara kinestetik. Baik, dia jago dalam melompat, berlari, gulat, dan lain-lain. Pokoknya yang berkaitan dengan kegiatan fisik. Terus kecerdasan naturalis. Orang-orang yang pintar, mampu memahami apa yang terjadi di alam sekitar. Mereka senang pada tanaman ataupun binatang, suka memelihara binatang, ya suka bermain di alam, berkebun, dan lain-lainnya ya. Ini adalah orang-orang yang cerdas naturalis. Petani, nelayan itu orang yang cerdas secara naturalis. Terakhir adalah orang yang cerdas secara spiritual, yaitu berkejaran dengan aspek-aspek spiritual. Bagaimana mereka berpikir tentang agama. Mereka adalah orang-orang yang mengagumi ciptaan Allah. Mereka suka bertanya kenapa kita harus sholat, kenapa kita harus wudhu. Jadi dalam benak mereka, orang-orang yang cerdas spiritual itu selalu mencari hakikat-hakikat ya. Dan mereka selalu mengontrol kecerdasan interpersonal dan intrapersonal mereka dengan baik. Sehingga apa? Nampaklah sebuah karakter spiritualnya. Oke? Nah, untuk hari ini mungkin itu yang bisa kita simpulkan tentang materi kita. Semoga teman-teman sukses selalu dan tetap di rumah, jaga kesehatan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.